Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kenalkan, nama saya Panco Hendra, dengan NIM 24703822. Di sini saya ingin mempresentasikan jenis-jenis jenis-jenis diagram yang mana ini berupa tugas daripada mata kuliah software engineering. Yang pertama itu adalah Puskes diagram, yang mana ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antar aktor dengan sistem yang sedang dikembangkan. Diagram ini membantu dalam memahami kebutuhan sistem dari perspektif pengguna yang meliputi aktor. Ini yang meliputi aktor ini ada entitas yang berinteraksi dengan sistem. Dan juga ada USKES. USKES itu adalah fungsi atau layanan yang disediakan sistem. Dan juga ada relasi terbagi itu menjadi tiga, yang mana realisasi yang pertama itu adalah associate, association. Yang mana realisasi terbagi menjadi tiga. Ada yang itu association atau hubungan antar aktor dan use diagram. Yang kedua itu ada include, yaitu hubungan wajib yang digunakan oleh beberapa use case, dan juga extend. Yang ketiga itu extend adalah hubungan operasional yang hanya terjadi dalam kondisi tertentu. Yang mana di sini juga saya buatkan ada gambar aktornya juga, yang mana juga ada keterangannya, yang ada juga USCAS dan juga include. Include ini hubungan wajib yang digunakan oleh beberapa USCAS, dan extend ini hubungan opsional yang hanya terjadi dalam kondisi tertentu. Juga ada association, hubungan antar aktor dan USCAS. Yang mana saya berikan contoh untuk USKES diagram dalam antrian pasien rumah sakit. Yang pertama itu pasien yang login ke dan juga registrasi ke sistem, dan juga mendaftar antrian. Setelah login, mendaftarkan antrian. Setelah mendaftarkan antrian, ya dia melihat jadwal dokter, dan dia mendapatkan QR kode ataupun nomor antriannya. Itu untuk petugas loket, untuk uskes diagramnya, dia melihat daftar antrian. Daftar antriannya, dia lihat daftar antriannya dan memverifikasi kehadiran pasien. Dan juga ini bantu bagian admin uskes diagramnya, dia mengelola data pasien dan mengatur jadwal dokter dengan loket, petugas loket. Itu yang kedua ada activity diagram, yang mana ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan langkah-langkah aktivitas serta keputusan yang terjadi dalam suatu proses. Ini ada simbol-simbolnya. A needle node, yaitu status awal daripada aktivitas sistem. Nah, ini adalah status awal, dan juga ada activity action. Ini proses yang terjadi dalam sistem. Dia berbentuk persegi panjang dengan sudut dia membulat. Yang ketiga, Daction node. Ini yaitu adalah simpulan percabangan untuk menentukan alur yang diambil berdasarkan kondisi tertentu. Yang keempat ada penggabungan atau join. Ini itu penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas dibangun menjadi satu. Digabung dia menjadi satu, dari beberapa aktivitas digabung menjadi satu. Dan ini adalah status akhir. Status akhir daripada apa sistem tersebut.
Sini juga saya berikan contoh activity diagram dalam antrian pasien rumah sakit, yang mana itu si pasien status awalnya ya dia login ke sistem. Setelah login dia mengisi formulir pendaftaran dan juga dia memilih dokter dan jadwal konsultasi itu dia mengambil nomor antrian. Setelah dia ambil nomor antrian selesai. Sedangkan untuk petugas loket itu dia login ke sistem, dia mengisi akun, password, username, dan juga kalau itu salah, beserta ID juga di sini. Kalau itu salah, dia akan kembali ke login akun. Tetapi jika berhasil, dia lanjut ke melihat daftar antrian. Setelah itu dia verifikasi kedatangan pasien. Setelah itu dia memperbaharui status sistem, yaitu melanjutkan si nomor antrian selanjutnya dan juga selesai. Itu ada proses admin. Admin dia itu login ke sistem dan juga dia mengisi akun sebagai admin. Kalau dia salah, dia maka akan login ke sistem lagi. Kalau benar, dia akan melanjutkan ke pengelolaan data pasien dan juga mengatur jadwal dokter dan loket dan juga selesai. Yang ketiga itu kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk memodelkan struktur sistem berbasis objek. Diagram ini menggambarkan kelas-kelas dalam sistem seperti atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Kelas diagram sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mendesain struktur database, arsitektur seperti aplikasi, serta memahami bagian objek dalam sistem saling berinteraksi. Yang mana itu ada simbolnya, ini simbol kelas pada struktur sistem, dan juga ada association itu adalah relasi antar kelas dengan makna umum menghubungkan dua kelas, menghubungkan antara kelas A dan kelas B itu adalah association, yang mana disimbolkan oleh garis hitam lurus. Dan juga ada generalisasi, yang mana ini garis hitam lurus tetapi dia ada tanda panah. Yang mana ini dia antar kelas dengan makna generalisasi atau spesialisasi untuk khusus ke kelas lain, misalnya gitu. Itu yang selanjutnya itu ada dependence, itu ketergantungan, realisasi antara kelas dengan makna ketergantungan. Dia itu ada antar kelas A dan kelas B, dia ada ketergantungan database-nya. Itu berbentuk garis putus-putus dan juga ada tanda panahnya. Itu yang selanjutnya ada generation atau pewarisan, yang mana dia ini kelas A dengan makna semua bagian untuk menunjukkan hubungan is-A. Berikut ini adalah contoh daripada kelas diagram. Itu ada si admin. Admin itu database-nya ID admin, itu berbentuk integer, username, password, dan role itu berbentuk data tipe datanya string, yang mana dia itu di situ terjadi pengelolaan data dan juga pengaturan jadwal. Dan juga selanjutnya setelah itu masuk ke dia pengelola, admin ini mengelola data pasien. Yang mana pasien setelah dia mengisi datanya yang tadi, itu ada database-nya, ada ID pasien, itu berbentuk integer, dan juga nama, tipe datanya string, ada umur, tipe datanya integer, dan juga kontak, username sama password daripada si pasien yang mana tipe datanya string. Di sini dilakukan itu proses registrasi dan juga login akun. Dan juga langsung si pasien mengambil antrian, yang mana di antrian itu tertera ID.
ID antrian itu bentuk integer, dan juga uh, pasien ID itu adalah biodata daripada pasien, dan juga in dokter ID ini adalah biodata si dokter, istilahnya nama dokternya. Nomor antrian ini adalah nomor antriannya berbentuk integer, dan juga ada status antriannya itu tipe datanya string, yang mana di sini uh, apa dilakukan uh, dua ya dua dua peristiwa, yaitu untuk pengambilan nomor antrian dan update status antrian. Setelah itu langsung dia melanjut ke dokter. Si dokter itu yang mengisikan si ID dokter, nama spesialisasi dokter tersebut, dan juga jadwal praktik dokter. Yang mana di sini dokter bisa melihat jadwal sesuai yang ada di nomor antrian tadi si pasien. Yang mana ini si admin mengelola petugas loketnya. Petugas loketnya ya mengisi ID, username, dan password. Ya, si loket itu proses dia hanya verifikasi kedatangan pasien. Yang keempat ada sequence diagram, yang mana diagram yang dibuat oleh untuk mengetahui diagram ini dibuat untuk mengetahui alur dari interaksi antar objek, menggambarkan kelakuan objek pada use case diagram dengan mendeskripsi waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambar diagram scan, ini harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case, beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang menjadi objek itu. Membuat diagram sekuen juga dibutuhkan skenario yang ada pada use case diagram. Yang mana itu ada simbolnya, ini objek. Ini objek sebuah objek yang berasal dari kelas, atau dapat dinamai dengan kelas saja. Aktor termasuk objek juga. Itu yang kedua, aktivasi. Aktivasi ini bentuk simbolnya balok memanjang ke bawah, menunjukkan masa hidup dari objek tersebut. Dan juga ada panah, tanda pesan. Pesan itu adalah garis lurus warna hitam, dan juga ada tanda panahnya. Ini interaksi antara satu objek dengan objek lainnya. Dia itu pesan. Dengan mengirimkan pesan, objek satu mengirimkan pesan ke objek dua. Jadi ditandai dengan tanda ini. Dan juga itu ada return, yang itu pengembalian pesan. Pesan daripada objek A ke objek B, lalu objek B mengembalikan pesan ke objek A, itu memakai simbol return. Yang mana ini saya berikan contoh scan diagram dalam antrian pasien rumah sakit, yang mana pasien memasuk akun login. Pasien login dan juga mengisi formulir pendaftaran. Setelah login dan memilih dokter dan jadwalnya. Terus cetak antrian. Setelah cetak antrian, nomor antrian ini kembali lagi ke pasien. Dan juga petugas loket itu login ke sistem. Setelah login, dia verifikasi akun. Setelah akun sudah diverifikasi, dia melihat daftar antrian. Setelah itu dia verifikasi kehadiran pasien. Setelah itu dia memperbarui sistem, yaitu melanjutkan ke nomor antrian selanjutnya. Itu si admin, dia login ke sistem. Setelah login, dia akan verifikasi akun. Jika berhasil, dia akan mengolah data pasien. Setelah diolahnya, dia akan melihat data pasien dari jadwal dokter, dan juga mengatur jadwal dokter ke loket, ke petugas ini, petugas loket, petugasnya. Yang kelima ada komponen diagram. Nah, yang mana yang ini terakhir, komponen diagram digunakan untuk memodelkan struktur fisik sistem perangkat lunak dengan
menunjukkan berbagai komponen dan hubungannya. Diagram ini sangat berguna dan dalam memahami arsitektur sistem berbasis komponen seperti aplikasi berbasis microservice atau sistem terdistribusi, yang mana itu ada simbolnya fake. Fake ini merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen, yang mana dia di situ ada komponen 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 sistem. Itu ada kebergantungan seperti yang terus diagram tadi juga sih, lebih kurang tergantungan ini antar komponen arah panah mengarah pada komponen yang dipakainya. Nah, dan terakhir itu ada antarmuka, sama dengan konsep interference pada pemrograman berorientasi objek, yaitu berbagai termuka komponen. Berikut contoh komponen diagram dalam antrian pasien dari rumah sakit, yang mana dalam antrian pasien rumah sakit ini dia membutuhkan beberapa komponen, yaitu database, yang mana itu dibuat dari MySQL, bisa juga dari yang lain, akan tetapi ini saya merujuk ke MySQL. Dan juga untuk pendesainan tampilannya itu VBNet dan juga Graph dan mana ini database ini dia ke Open Database Connection. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesilapan. Sungguh ini belum sempurna. Cuman ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.